kayak paru, kayak paru-paru, kayak paru-paru jam kerjanya jam 3 sampai jam 5. Berarti jam 3 sore sampai jam 5 sore itu jam istirahatnya organ paru-paru. Jadi di jam itu kita tidak boleh melakukan aktivitas yang memberatkan kerja organ paru-paru. Seperti eh, dan harusnya pada jam-jam kerja istirahatnya organ paru-paru ini kita sudah waktu pulang kerja, kita sudah beristirahat, tidak terpapar atau tidak ini dengan apa namanya racun-racun udara. Kemudian pada jam-jam ini juga sebaiknya dihindari untuk mandi sore yang udah di jam lemah kerja paru-paru ini, di jam paru-paru beristirahat. Mungkin itu aja saja, Afan. Oke, Taib. Silakan materi selanjutnya apa? Yang kemarin langsung ke artikel apa namanya, yang PDF yang satu saja. Yang Ya, silakan ditampilkan. Sampai mana kemarin? sampai kemarin nama-nama buku itu saja. Sampai di sini saja. Sekarang sekarang yang ini saja.
Yang mana? Nah ini ya Timothy, ya sekarang. Parah. Yang ini kan udah kemarin ya. Yang kitab yang terakhir ya, Om? Ya, gimana Uti? Yang kemarin ini sudah. Oh iya sudah. Ya, jadi yang ini. Yang mana lagi ayah coba? Dilihat lagi kemarin. Pikir sudah. Gimana saja? Artinya yang mana lagi? Kalau bingung lihat rekaman yang kemarin. Sampai di. Iya kemarin ini belum saja. Sampai di sini kemarin saja. Tapi nggak sampai selesai ya, Om? Oh sampai ini ya, yang 3 ini. Ya nggak sampai selesai. Yang sampai 3 ini saja. Ya kan baca yang mana lagi? Yang ini belum saja. Ya. Dongfeng. Dongfeng digunakan untuk membantu fakir miskin. Ini dunia pengobatan TCM disebut sebagai dunia Singlin. Misalnya dalam ungkapan Yiman Singlin terhadap pengobatan yang hebat. Oh, ini. Itu bukunya di print. Dongfeng dari sini dari bawah sini. Dongfeng 200 sampai 280 atau 220 sampai 280. Juga bernama Dongping. Asal Fujian. Ia merupakan pakar TCM yang hidup di zaman Han Timur. Dong dikenal sangat berjiwa sosial karena tidak memungut biaya. Ini sudah ya. Dong dikenal sangat berjiwa sosial karena tidak memungut biaya pengobatan dan pasiennya. Pasien yang sembuh disuruh menanam 1-5 batang pohon ginkgo atau sin. Setelah sekian tahun, daerah tempat tinggalnya menjadi hutan ginkgo. Dalam bahasa Mandarin disebut Singlin. Ketika musim semi, pohon ginkgo berbuah. Masyarakat yang menghendaki dapat membarternya dengan padi-padian. Padi yang terkumpul digunakan untuk membantu fakir miskin. Kini dunia pengobatan TCM disebut sebagai dunia Singlin. Misalnya dalam ungkapan Yiman Singlin, terhadap pengobatan yang hebat. Kemudian yang selanjutnya Sun Simiao merupakan ahli pengobatan dan obat-obatan asal Shanxi. Dia dijuluki Raja Obat. Ia sangat menjunjung tinggi etika profesi pengobatan leluhur. Profesi pengobatan yang luhur. Dalam buku tulisannya yang berjudul Tabib Besar, Cermat dan Jujur atau Doi Jing Cheng, ia menuliskan setiap tabib besar mengobati pasien harus tenang,
tetap, tidak menuntut apapun, hati penuh welas asih dan menolong penderitaan insan hidup. Pasien yang datang minta pertolongan tidak boleh ditanya kaya atau miskin, saudara kerabat atau musuh, bodoh atau cerdas, semua dilayani sama. Anggap seperti saudara sendiri. Tidak boleh khawatir baik atau buruk dan memproteksi diri. Merasakan derita orang lain sebagai derita diri sendiri. Jangan takut bahaya, larut malam, cuaca dingin atau panas, letih atau haus, tulus hati memberikan pertolongan. Demikianlah menjadi tabib besar. Jika sebaliknya adalah pencoleng besar. Dalam berpraktik tidak boleh banyak bicara, bercanda, berbual, membuat gaduh, menggunjingkan orang lain, menjelekkan tabib lain, dan menyembuhkan satu kasus, jangan menyombongkan diri. Ini adalah fatal bagi seorang tabib. Dan tulisannya itu tampak betapa luhur kepribadian Sun Simiao. Sun Simiao. Empat pakar utama di zaman Jin Yuan dan dinasti Song. Yang hidup udah apa? 1115 sampai 1368. Mereka adalah empat pakar pengobatan yang mewakili empat aliran besar dalam pengobatan TCM zaman itu, yaitu Liu Wansu, Zhan Chongzheng alias Zhanzihe, Li Dongheng alias Li Gao atau Li Mangzi, dan Zhu Zhensheng alias Zhu Danxi. Liu W.S. berpendapat bahwa penyakit umumnya disebabkan oleh faktor api panas atau huore. Maka terapinya kebanyakan memakai herbal dingin sejuk, sehingga dijuluki aliran dingin sejuk, Hanilang Pai. Zhang Xinze berpendapat bahwa dalam terapi harus fokus pada mengusir patogen atau gongsi. Metode terapinya memacu keringat, muntah, mencahar. Dikenal dengan aliran purgasi atau gong siapai. Li Ge berpendapat bahwa manusia bermodal pada ki lambung. Dalam terapi banyak menghangatkan, menguatkan limpa lambung, tepi wei. Maka dikenal sebagai aliran pemupuk tanah, butuh pai. Zhong Cheha berpendapat yang sering kali berlebih, yang sering tak cukup, maka ia sering menggunakan terapi memupuk yin menurut api yang dijuluki aliran merawat jin. Ya Tianxi mempunyai nama lain Ya Gui Xiangyan Nanyang yang merupakan pakar pengobatan menonjol di zaman dinasti Qing. Ia salah seorang tokoh utama spesialisasi penyakit panas. Weng Bing Sui Pal. Dengan bukunya Wen Relun, ia memperkenalkan metode diagnosis Wei Qingxi. Apa saja Anda izin aku telepon. Lanjutkan saya. Pola pikir dasar TCM tentang kesehatan.
Dalam memandang sehat dan sakit, TCM memiliki kekhasan dibandingkan ilmu medis barat. Sudut pandang sains tentang kesehatan seorang bersifat holistik atau menyeluruh. Seseorang dinilai sehat apabila terjadi hubungan dinamis dan harmonis antara individu dan lingkungannya, sehingga tercipta keseimbangan yin dan yang dinamis dan harmonis di dalam tubuh orang tersebut. Untuk memahami konsep sehat ini secara lebih baik, perlu mengerti dulu tentang teori yin yang dan wuxing berikut ini. Simbol yin yang. Apa teori yin yang itu? Teori yin yang merupakan suatu logika holistik dalam memahami dunia ini. Yin yang bukan materi, juga bukan energi, melainkan suatu konsep logika untuk menjelaskan berbagai hal. Logika itu lalu berkembang menjadi suatu sistem pemahaman body of thought yang luas yang luas digunakan di berbagai bidang antara lain dalam TCM. Asal-usul teori yin yang diawali dari observasi alam, yin adalah bagian gunung yang gelap dan teduh, tak terkena cahaya, sedangkan yang adalah bagian yang terang terkena cahaya matahari. Hal itu lalu diterapkan pada fenomena alam lain yang memiliki sifat saling bertolak belakang, misalnya langit, bumi, siang, malam, air, api, bergerak, diam, dan batina jantan. Sejalan dengan itu, nenek moyang kita juga menemukan bahwa praktis semua hal memiliki dua aspek, yin dan yang seperti demikian. Kedua aspek yin dan yang itu saling beroposisi, saling berkaitan, dan boleh dikatakan yin yang menggambarkan dua aspek yang saling Udah beroposisi. cukup. Balik lagi tadi ke ke sejarahnya tadi. Saja. Ini coba gimana coba? Ya ini saja. Pakar TCM yang masyhur ya, kalau kita tuh sebutnya seperti kalau kita di Muslim para ulama gitu ya, kitab-kitab para ulama yang terkenal yang masyhur atau ulama yang paling terkenal pada zamannya, atau yang yang menjadi arahan untuk mengambil ilmu dari ulama tersebut. Nah, kalau di ilmu TSM ya ada juga istilahnya pakar-pakarnya gitu ya, ahli-ahli di bidangnya. Di antaranya adalah Chang Chongjing, nah, kemudian ada Hua Tuo, ada Sun Simioto. Ya, Sun Simioto ini adalah pakar-pakar TSM yang paling terkenal. Dari pakar yang pertama yaitu Chang Chongjing. Chang Chongjing ini pakar pengobatan yang ada bawahi Han Timurnya. Han Timur itu pada masa Tong Han. Han Timur pada zaman Han Timur atau Tong Han. Boleh di searching nanti cari tahu Han Timur Tong Han itu pada zaman kapan. Di situ Chang Chongjing ini merupakan mantan pejabat. Berarti dia ini masuk ke bidang politik juga berarti ya. Berarti dia juga termasuk menteri-menteri negara. Berarti dia itu bukan hanya sekedar politik berarti ya. Berarti beliau Apa nih suaranya kecil suara? terpenting di negara Cina pada saat itu. Pada masa jadi beliau merupakan pejabat di Changsha, kemudian dijuluki dengan Changsa. Kenapa? Karena pernah menjabat di daerah tersebut. Sama kita kalau kayak orang Arab atau misalnya tinggalnya lahirnya di Padang atau di daerah Minang, maka nanti disebut di belakangnya Minangkabawi gitu kan, atau dari Blitar, lahir di Blitar, maka nanti disebut Fulan Al-Bilitari gitu kan. Nah, ini disebut Changsa karena beliau
pernah menjadi seorang pejabat di Changsha. Nah, kitabnya yang beliau tulis adalah Sanghan Zapinglun. Sanghan Zapinglun mengokohkan prinsip Piancheng Lunzi. Ya, kitab yang beliau tulis adalah kitab Sanghan Zapinglun. Kitab Sanghan Zapinglun, kitab Sanghan Zapinglun ini adalah kitab yang membahas tentang Piancheng Lunzi. Ya, Piancheng Lunzi ini yang berkaitan dengan penyakit. Nanti itu akan dipelajari di bab akhir, patogen-patogen. Bab akhir dari kitab ini, dari buku yang sedang kita pelajari ini. Piancheng Lunzi itu metode-metode bentuk penyakit Piancheng Lunzi. Kalau dilihat itu di bukunya ada halaman ya di sana. Ya, oke. Nah, di situ pada pembahasan Piancheng Lunzi ini yang menjadi basis dan roh praktik klinis TCM. Ya, di situ mencatat banyak ramuan berguna untuk aneka macam penyakit karena Piancheng Lunzi membahas tentang penyakit. Jadi Shanghan Zapinglun membuat buku tentang penyakit ya. Di situ di dalam kitab tersebut Chang Chongjing ini memperkenalkan diagnosis 6 meridian. 6 meridian untuk jenis penyakit Waikan. Nanti Anton akan paham ketika sudah masuk ke bab itu ada namanya diagnosa pada 6 meridian. Dan ada tipe penyakit yang masuk kategori Waikan. Kemudian di situ Chang Chongjing ini menyatukan teori ke dalam praktik klinis untuk memadukan 4 unsur, yaitu ada teori, ada metode, ada formula, dan ada obat. Atau kalau bahasa Mandarinnya Li Fa Fang Yao. Ya, Li Fa Fang Yao secara sistematik. Jadi beliau membuat teori, ada teorinya, kemudian dikasih tahu caranya atau metodenya. Setelah itu formulanya apa dan obatnya apa. Ya, berkat keahliannya ia dijuluki sebagai Mahadewa Sinse. Tadi beliau seorang pejabat sekaligus seorang Sinse dan dikatakan Mahadewa, orang-orang yang sangat terpandang gitu ya di bidang pengobatan pada zaman Han Timur tadi. Kemudian ada namanya Huatuo. Huatuo juga bernama Fu alias Yuan Ha. Ya, Huatuo namanya adalah Fu Yuan Ha. Beliau hidup di zaman Han Timur juga sama seperti Chang Chongjing. Ya, tapi pada tahun 145 sampai 208. Kemudian di sana bersama Chang Chongjing, mereka hidup satu zaman ini, hidupnya satu masa. Harus diingat kalau sejarah ya. Hidup satu zaman atau satu masa. Huatuo ini bersama Chang Chongjing tadi sama Dong Feng itu dijuluki sebagai 3 tabib dewa Qian'an. Ya, Qian'an itu dinisbatkan gitu, dinisbatkan ke zaman Han Timur. Itu 3 tabib yang terkenal pada zaman Han Timur. Ya, dia juga terkenal sebagai penemu ramuan pemati rasa. Jadi seperti obat bius. Seperti obat bius untuk bedah. Ya kan berarti obat bius yang disebut dengan Mafaisen. Mafaisen. Mafaisen ini adalah obat bius atau obat mati rasa. Biasanya kayak melakukan pembedahan, walaupun sebenarnya TCM tidak melakukan pembedahan, tapi beliau membuat obat tersebut. Hingga kini masyarakat Cina memuji dokter atau tabib yang sangat manjur sebagai Huatuo hidup kembali. Maksudnya sampai sekarang orang Cina ketika menemukan sinse-sinse yang hebat, hatta zaman sekarang mereka mengatakan Huatuo dijuluki Huatuo gitu. Kenapa? Dikembalikan kepada Huatuo yang asli karena Huatuo yang asli ini sangat pintar, sangat hebat gitu. Jadi ketika orang-orang menemukan sinse-sinse yang hebat, mereka mengatakan itu Huatuo juga gitu. Tapi Huatuo yang hidup kembali, karena kan Huatuo yang hidup pada zaman Han Timur sudah meninggal. Kemudian ada Tong Feng. Tong Feng dia hidup di zaman Han Timur juga.
tapi pada tahun 200 sampai 280 atau 220 sampai 280. Berarti ini ada perbedaan pendapat. Bernama Tong Ping ya, asal Fujian, daerah Fuji. Nah, dia merupakan pakar tisian hidup pada zaman Han Timur. Tong dikenal sangat berjiwa sosial karena tidak memungut biaya pengobatan dari pasiennya. Jadi ketika ada pasien berobat, dia tidak ngambil biaya, tidak membayar gitu. Nah, pasien yang sembuh disuruh menanam 1 sampai 5 batang pohon Kingo ini sin setelah Afwan. Jadi setiap pasien yang sembuh disuruh menanam 1 sampai 5 batang pohon Kingo atau sin. Ini juga bagus nanti untuk seperti mental ataupun jantung. Coba Antuna searching pohon ginkgo. Coba di searching itu pohonnya seperti apa biar tahu gambarnya. Jadi kalau ada orang yang berobat dengan beliau, beliau tidak minta biaya, beliau nggak matokkan berapa biayanya dan tidak meminta biaya atau pembayaran dari pengobatannya. Tapi setelah beliau mengobati, beliau memerintahkan untuk menanam 1 sampai 5 batang pohon. Sudah dilihat? Sudah. Sudah dilihat apa semuanya? Anu belum saja karena lagi ada layar ini saja. Nah itu pohon ginkgo. Jadi mereka diperintahkan untuk menanam 1 sampai 5 pohon ginkgo tadi. Coba Bagus. di bentuk daunnya dicari biar tahu. Daunnya sama. Bentuk daun yang kecil-kecil biar kelihatan. Nah itu ya seperti itu tuh daunnya ginkgo. Nah ginkgo ini terkenal sebagai apa? Pohon ginkgo ini terkenal dengan punya sifat, kalau punya sifat ya, dia bagus untuk masalah mental seperti gangguan memori, ada permasalahan eh, jantung, ada permasalahan eh, di pembuluh darah ya seperti gangguan darah gitu. Nah, dan ini sekaligus kalau ditanam dia pohonnya cantik rimbun, jadi juga bisa untuk menenangkan pikiran, eh, meningkatkan namanya apa bahasa medisnya kalau kita memandang sesuatu yang hijau itu lebih lebih berwarna, lebih cerah, jadi akan menyehatkan juga pandangan mata ketika melihat. Untuk eh, hal yang lainnya, apa alasan dari Tongkot ini mengatakan menanam itu wallahu a'lam. Kurang lebih yang kami dari kampung minggu ini materi tadi. Sudah. Oke, mana dia materinya?
Nah, jadi setelah sekian tahun daerah tempat tinggal si Tongfeng ini, karena beliau memerintahkan untuk menanam 1 sampai 5 pohon ginkgo, maka setelah sekian tahun daerah tempat tinggalnya menjadi hutan ginkgo, dalam bahasa Mandarin disebut dengan Xinlin. Ya, kalau bahasa Mandarin disebut Xinlin. Nah, ketika musim semi pohon ginkgo ini berbuah. Ya, karena kan setiap orang berobat disuruh nanam. Nanam kan berarti semakin banyak pohonnya. Semakin banyak pohonnya eh, dan bertambah tahun kan tentu dia semakin tinggi, semakin besar, kemudian menghasilkan buah. Buah. Dan masyarakat yang menghendaki dapat membarternya dengan padi-padian pada zaman itu. Ya mungkin kan pada zaman itu kan tentu tidak tidak seperti zaman sekarang yang dengan uang gitu kan. Kalau dulu dengan barter. Jadi siapa masyarakat yang mau bisa membarter dengan padi-padian, diganti dengan padi-padian. Nah, padi-padi yang terkumpul, selanjutnya, padi-padi yang terkumpul itu digunakan untuk membantu para fakir miskin. Ya, eh, padi-padi yang dibarter tadi dengan buah si ginkgo ini digunakan untuk membantu fakir miskin. Nah, sekarang dunia pengobatan TCM itu disebut sebagai dunia Sinlin, ya, atau iman Sinlin terhadap pengobatan yang hebat. Maksudnya adalah kalau filosofinya ya maksudnya eh, yang sangat membuahkan hasil gitu. Karena orang berobat tidak pakai biaya, kemudian disuruh nanam pohon, pohonnya berbuah, buahnya boleh dibarter, diganti dengan padi, padinya pun diserahkan ke fakir miskin. Jadi memiliki banyak faedah, memiliki banyak manfaat gitu dari pengobatan TCM tersebut. Maksudnya seperti kalau 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 pengobatan modern atau kedokteran barat itu kan pakai bayar, ya kan? Kemudian tidak ada hasil yang lain kecuali ya sembuh ataupun tidak sembuh. Jadi orang mengatakan bahwa TCM itu pengobatan yang sangat hebat ya ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang pada zaman Tongfeng tersebut. Kemudian ada Sun Simiao. Sun Simiao ini ahli pengobatan dan obat-obatan asal Shanxi. Ya, beliau ahli pengobatan dan obat-obatan. Berarti beliau seorang sinse di bidang pengobatan dan di bidang obat. Kalau kita di pengobatan barat kan istilahnya kalau ahli pengobat itu kan namanya dokter. Kalau ahli obat-obatan kan berarti namanya bidang farmasi gitu ya. Nah, eh, Sun Simiao ini memahami atau mendalami dua bidang itu, ahli pengobatannya sekaligus obat-obatannya. Kemudian beliau dijuluki sebagai rajanya obat dan banyak juga yang memuja beliau sebagai dewa pengobatan. Dia sangat menjunjung tinggi etika profesi pengobat yang luhur. Dalam buku tulisannya yang berjudul Tabib Besar, Cermat dan Jujur atau bahasa Mandarinnya Tai Tai Li Ching Cheng yang menuliskan setiap tabib besar mengobati pasien itu harus tenang. Jadi di dalam buku Tai Li Ching Cheng ini beliau memberikan adab-adab atau etika-etika. Jadi adab-adab ini bisa kita ambil dan ini ada benarnya juga ya walaupun ini non muslim ataupun bukan orang muslim kita berhak untuk mengambil ilmu selagi itu bermanfaat. Jadi di sini di dalam kitab Tai Li Ching Cheng yang dibikin oleh Sun Simiao, beliau menjelaskan tentang adab-adab kalau bahasa kita, adab-adab etika-etika seorang pengobat atau seorang dokter atau seorang sinse kepada pasien. Yang pertama adabnya adalah eh, harus tenang dan mantap. Jadi seorang tabib atau seorang dokter itu tidak boleh khawatir, deg-degan, panik itu nggak boleh. Harus tenang dan harus mantap. Tenangnya harus mantap tapi jangan tenang yang menghanyutkan, tapi tenang yang mantap. Kemudian tidak menuntut apapun. Maksudnya kalau kamu mau diobati ini bayar sekian-sekian. Nah, nggak boleh. Jadi beliau menasehati tidak boleh tidak menuntut apapun. Kemudian hati harus penuh welas asih dan menolong penderitaan insan hidup. Ya. Kemudian pasien yang datang meminta pertolongan, kalau misalnya ada pasien yang datang meminta pertolongan, nggak boleh ditanya dia kaya atau miskin, nggak boleh ditanya. Eh Tidak boleh memandang dari segi kerabat atau musuh. Oh, dia musuh saya nggak mau ngobatin nggak bisa. Nggak boleh dilihat oh dia orang bodoh, nih orang cerdas saya mau ngobatin cerdas saja nggak boleh. Semua harus dilayani dengan sama. Ya ini harus kita pahami juga kalau kita
sebagai seorang pengobat atau orang yang di bidang kesehatan ya, ahli medis harus memahami hal ini. Tidak boleh kasar gitu dan anggap semua seperti saudara sendiri. Ya tidak boleh khawatir baik atau buruk dan memproteksi diri. Maksudnya, seorang pengobat, dokter ataupun sinse, dia nggak boleh terlalu, memikirkan baik atau buruknya. Misalnya, "Oh ini saya, apa namanya, eee, kalau ngobatin dia langsung sembuh," nggak boleh juga terlalu berlebihan. Atau nggak boleh juga, mengambil langkah buruk, "Aduh saya khawatir begini dan begini," nggak boleh. Memproteksi diri nggak boleh. Kemudian kita diperintahkan juga oleh beliau untuk merasakan derita orang lain itu sebagai derita sendiri. Ada pasien yang datang sakit, nah kita letakkan diri kita sebagai diri pasien tersebut agar kita bisa merasakan bagaimana sakit yang dirasakan si pasien tersebut. Ya, kemudian tidak boleh takut bahaya. "Oh, saya nggak pernah, pecahin nanah, saya takut," gitu misalnya kan kita pertama kali punya pasien yang ada nanah, nanah harus dipecahin. Nah, karena kita takut, kita nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh takut bahaya. Nggak boleh takut larut malam. Ini nggak boleh ada alasan, "Ini sudah jam 12 malam, saya nggak bisa lagi ngobatin, besok aja ya." Nah, ini sebenarnya adalah salah satu etika atau adab seorang pengobat yang sangat tidak baik, ya. Karena pengobat itu sama seperti asistennya masyarakat, ya kan. Pengobat, dokter itu adalah orang-orang yang harus kerjanya siap kapan pun. Mau jam 3 pagi dia dipanggil, mau jam 2 pagi dia dipanggil, jam 11 malam dia sudah tidur dia dipanggil, dia harus siap siaga gitu. Ya dia ini bukan suatu pekerjaan yang pakai sip-sipan. Oh saya kerja dari jam 8 sampai jam 12, lebih dari jam itu saya nggak bekerja, bukan kerja yang seperti itu. Seorang pengobat, seorang polisi, atau dokter, siapa lagi, pekerjaan yang harus siap kapan pun, ketika dipanggil harus hadir. Maka di sini Sun Simeo menasihatkan kepada kita bahwa tidak boleh, khawatir, takut bahaya. "Aduh saya tidurnya jam 12 terus, saya izinlah, saya off dulu lah sepekan ini, nanti saya sakit," gitu kan, nggak boleh. Itu adalah resiko dari dia mengambil ilmu kesehatan. Kemudian tidak boleh khawatir larut malam, cuaca dingin atau panas, nggak bisa dibeda-bedakan. Letih atau haus itu nggak boleh dibahas atau tidak boleh disebutkan ya, karena itu adalah resiko kita letih, kita lesu, ya. Tulus hati di dalam memberikan pertolongan. Nah, ini adalah, menjadi tabib yang besar atau seorang, pengobat yang benar-benar menjalankan bidangnya gitu. Nah, jika sebaliknya adalah pencoleng besar atau kalau misal sebaliknya kriteria tadi suka membatasi biaya, kemudian tidak melayani dengan baik, nah itu dinamakan dengan pencoleng besar ya. Dalam berpraktik nggak boleh juga banyak bicara. Nah, ketika kita mengobati pasien, kita juga nggak boleh banyak bicara. Antara sinse dengan pasien, antara dokter dengan, pasien itu nggak boleh banyak bicara. Tapi di sini, apa yang perlu diperhatikan banyak bicaranya adalah mungkin yang mengganggu si pasien. Kalau tidak mengganggu pasien, misal pasiennya butuh untuk diajak berbaur, pasiennya butuh untuk diajak, berbicara, nah itu mungkin boleh. Tapi kalau pasiennya itu terlihat lesu, letih, yang dia butuh istirahat, maka kita nggak boleh banyak bicara. Dan tidak boleh juga banyak bercanda. Nah, ini harus diperhatikan, berbuai nggak boleh juga, membuat kegaduhan nggak boleh juga, menggunjing orang lain kan bisa kalau sudah ngumpul, "Kemarin berobat di mana Bu?" Gitu, "Oh di rumah sakit, oh rumah sakitnya begini-begini," atau nggak boleh menggunjing, hal-hal seperti itu. Kemudian menjelekkan tabib lain, "Kemarin berobat di mana?" "Oh kemarin saya berobat di Sinse Fulan, saya kemarin berobat di rumah sakit di dokter Fulan," gitu kan. Tapi tidak ada perkembangan misalnya kata pasiennya, kemudian kita jelek-jelekin tabib itu, "Oh iya dokter itu kurang kurang kompeten di bidang ini, oh dokter itu begini dan begitu." Nah itu tidak boleh. Ini adab yang diperhatikan ya dan menyembuhkan satu kasus nggak boleh menyombongkan diri. Misalnya tiba-tiba pasiennya mengabarkan, "Oh saya sudah sembuh diabetesnya, sudah alhamdulillah sudah membaik." Kemudian kita kita kowar-kowarkan gitu kan kalau saya sudah menyembuhkan fulan-fulan. Nah, walaupun mungkin tidak tidak bahasanya bahasa halus ya, tidak langsung menyebutkan bahwa saya berhasil menyembuhkan fulan. Ini tidak diperkenankan. Dan ini adalah fatal bagi seorang tabib kalau dia melanggar adab-adab ini. Dan tulisannya itu tampak betapa luhur kepribadian Sun Simyong ya. Jadi di dalam kitab ini, di dalam pembahasan ini dikatakan bahwa Sun Simyong itu adalah seorang tabib, rajanya obat yang menyampaikan adab kepada eh, para tabib ataupun para sinse. Selanjutnya ada gambar 110, ini 4 pakar TCM pada zaman Qin Yuan. Ya, 4 pakar utama di zaman Qin Yuan, dinasti Song
1115 sampai 1368. Mereka adalah 4 pakar pengobatan yang mewakili 4 aliran besar dalam pengobatan TCM pada zaman itu, yaitu ada Liu Wansu, Chang Chongcheng, Li Tonghen, dan Chu Chenghen. Heng. Liu WS berpendapat bahwa penyakit umumnya disebabkan oleh faktor-faktor panas. Liu WS beliau mengatakan orang-orang yang sakit itu kebanyakan disebabkan karena faktor panas atau faktor di artinya patogen. Ya, patogen panas atau bahasa yang bandarinya huar. Lanjutkan. Nah, maka terapi ya kebanyakan memakai herba dingin sejuk ya. Kalau misalnya sakitnya karena panas, maka harus menggunakan herba yang dingin yang sejuk. Sehingga dijuluki aliran dingin sejuk. Ya, kalau Cheng itu berpendapat bahwa dalam terapi harus fokus pada mengusir patogen atau dinamakan dengan Feng Shui. Metode terapinya memacu dengan cara mengeluarkan keringat. Ini Antuna perhatikan ini, Fat. Ini nggak hanya sekedar dibaca, dipahami, dihayati, nanti paham. Ya, dari sini kita bisa ambil ibrah. Maksudnya kalau penyakitnya karena penyakit panas, berarti obatnya adalah obat yang dingin dan sejuk. Kemudian dari pendapatnya Cheng Zeng, beliau mengatakan kalau orang yang sakit kemudian dia diterapi, maka kita harus fokus kepada cara mengusir patogen. Patogen itu apa? Sebab penyakit atau bahasa Mandarinnya Zhongshe. Nah, cara mengusir patogen itu apa yang dihasilkan? Bagaimana caranya? Yaitu mengusir patogen itu dengan cara memacu keringat untuk keluar, ya, atau memacu untuk terjadinya muntah. Jadi ada orang sakit kita suruh muntah gitu. Muntah itu tujuannya adalah supaya bisa mengusir si patogen tadi. Atau dengan cara mencahar. Mencahar seperti apa? Oh, kamu minum obat ini nanti biar kamu mencret gitu misalnya. Nah, ini cara pengobatan yang dipahami oleh Chang Cheng Jeng. Nah, ini kita bisa ambil mm, ilmu juga dari sini bahwa tipikal penyakit kita harus fokus kepada patogennya dan kita harus mengeluarkan si patogen tersebut ya. Dikenal dengan aliran purgasi. Kalau Li itu beliau berpendapat bahwa manusia bermodal pada cilambung. Jadi maksudnya manusia itu kekuatan intinya itu ada di lambung, ada di energinya lambung. Sebagaimana ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa penyakit itu kebanyakan di perut, ya kan? Penyakit kebanyakan di perut-perut itu ada lambung, ada limpa, ada usus, ada liver gitu. Nah, di sini si Sinse Li, beliau berpendapat bahwa manusia bermodal pada qi, maksudnya qi lambung. Maksudnya manusia itu sehat tidak sehatnya berdasarkan energi lambungnya gitu. Qi lambungnya itu kuat atau tidak. Nah, di dalam terapi banyak menghangatkan, menguatkan limpa dan lambung. Maka dikenal sebagai aliran pemupuk tanah. Karena lambung itu kalau di dalam ilmu Ushing, dia bagian tanah. Ya, levelnya level tanah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, ya kan, dihangatkan limpa lambungnya. Gitu maksud dari Sinseli tadi. Ya, sementara Zhu berpendapat, Zhu berpendapat yang sering kali berlebih, Afan, maksudnya Zhu di sini berpendapat yang, ya, yang itu di sini maksudnya unsur yang sering kali berlebih, yin sering kali tidak cukup. Maka dia sering menggunakan terapi memupuk yin agar bisa menurunkan api. Antuna bisa buka lagi PowerPoint tentang yin yang ada apa namanya yin yang berlebih dengan yin yang berkurang. Yang ada gambar biru sama warna merah yang waktu pertemuan lalu. Nah, maksudnya seperti itu. Yangnya berlebih, yinnya tidak cukup. Alhasil pengobatannya adalah bagaimana caranya memupuk yin, menambah-nambah yin agar menurunkan si api yang dijuluki sebagai aliran merawat yin atau yang i pai. Ya. Yi Tianse mempunyai nama lain Ye Kui. Ye Tianse ini nama orang ya. Nama orang Ye Tianse mempunyai nama lain Ye Kui. Ye Kui Siang Yan Nanchang. Beliau merupakan pakar pengobatan yang menonjol di zaman dinasti Qing. Nah, ini dinasti Qing dan Ye Tianse ini adalah salah seorang tokoh utama spesialis penyakit panas. Nah, kalau dokter kan ada spesialis kulit, ada spesialis jantung, ada spesialis kelamin gitu kan. Kalau Tianse ini di dalam ilmunya para sinse itu ada namanya spesialis juga di bidangnya gitu kan. Karena ilmu sinse itu luas sama seperti ilmu kedokteran juga.
Beliau dikenal sebagai spesialis penyakit panas atau Wen Ping Pal. Itu nanti akan dipelajari di bab patogen. Ada namanya penyakit Wen Ping. Ya. Penyakit Wen Ping itu tipe-tipe penyakit panas seperti tumor, kanker, jerawat. Ya. Itu tuh tipe-tipe penyakit panas. Kemudian beliau juga membuat buku ya namanya Wen Relun. Wen Relun. Di situ juga membahas tentang penyakit panas tadi. Nah, ia memperkenalkan metode diagnosis Wei Qi Ying Xie. Ini ada di buku halaman-halaman terakhir, Antuna cek aja. Ada namanya tipe metode pengobatan Wei Qi Ying Xie, yaitu berdasarkan karakter organ. Nanti dilihat organ mana yang pertama kali sakit, kedua, ketiga, sampai level terakhir dari penyakit organ. Ya, nah ini adalah tokoh-tokoh TCM yang ini kita tidak hanya belajar sejarahnya ya, kapan tanggal lahirnya, siapa nama aslinya, hidup di zaman apa. Bukan itu yang dimaksud dari pembelajaran ini, tapi Antuna lihat apa yang dilakukan oleh para sinse ini, kita ambil ibrohnya. Seperti tadi Sun Simiao menasehatkan tentang adab, maka kita ambil adabnya. Kemudian ada tadi metode-metode yang diajarkan yang diambil oleh para sinse ini yang kebanyakan mereka ambil seperti apa atau mindset mereka seperti apa kita bisa ambil juga seperti oh ternyata kalau ada orang yang sakit kita harus fokus kepada patogen ya jangan terlalu banyak mendengarkan oh saya sakit gigi oh saya sakit kepala terus kita fokus kepada sakit kepalanya oh sakit kepala obatnya apa nggak bisa kayak gitu kalau di dalam ilmu pengobatan yang basicnya langsung terjun ke dunianya ya. Bukan kita kayak nanya-nanya ke orang, "Saya sakit kepala minum obat apa?" Gitu. "Saya sakit, tengkul saya sakit, tengkuk saya sakit, kira-kira obat apa ya, minum apa ya?" Gitu. Kita nggak nanya ke orang biasa, tapi kita berobat ke, dokter langsung atau kita berobat ke sinse langsung. Maka dia harusnya memahami penyakit itu sampai ke dasar-dasarnya, bagaimana si pasien ini agar bisa sembuh dan sakit kepalanya tidak kembali lagi. Salah satunya adalah dengan cara mengusir si sebab penyakit atau si patogennya. Ya, dan beberapa hal-hal lain yang bisa diambil pelajarannya dari para sensei. Baik, kita cukupkan dulu sholat asar. Nanti silahkan kembali lagi. Yang nggak sholat dibaca ya. Yang boleh rehat hanya yang sholat. Silahkan dibaca dulu materi selanjutnya tentang yin yang. Dilanjutkan lagi, silahkan dibaca. Pola pikir dasar TCM tentang kesehatan. Standar kompetensi. 2. Memahami pola pikir dasar teori TCM dalam kaitannya dengan kesehatan seseorang. Kompetensi dasar 21 menjelaskan pola pikir TCM dalam memandang kondisi sehat dan sakit. Yang kedua, menjelaskan perbandingan pandangan holistik dengan pandangan medis barat terhadap kondisi sehat dan sakit. Ketiga, menjelaskan pola pikir khas TCM, Yin, Yang, Bu, Xing, 5 unsur, dan contohnya pengobatan sindrom.
penggolongan sindrom. Dalam memandang sehat dan sakit, TCM memiliki kekhasan dibandingkan ilmu medis barat. Sudut pandang Sinse tentang kesehatan seseorang bersifat holistik atau menyeluruh. Seseorang dinilai sehat apabila terjadi hubungan dinamis dan harmonis antar individu dan lingkungannya, sehingga tercipta keseimbangan yin dan yang dinamis dan harmonis di dalam tubuh orang tersebut. Untuk memahami konsep sehat ini secara lebih baik, perlu mengerti dahulu tentang teori yin yang dan wusing berikut ini. Gambar 21, simbol yin yang. Apakah teori yin yang itu? Cukup. Ya, jadi ini bab yang akan kita masukin adalah bab tentang yin dan yang. Tapi sebelumnya kita sudah bahas juga tentang yin dan yang di bab sebelumnya ya, yang PowerPoint yang satu. Jadi ini kita sekilas aja kita cepatkan. Ya kurang lebih di yin yang itu kita mempelajari tentang kita memandang tubuh itu sebagai satu kesatuan atau artinya holistik ya, pandangan medis barat tentang sakit, tentang sehat itu kan tidak holistik. Mereka memahaminya secara holistik juga, tapi kalau secara pemahaman kita itu bukan holistik ya. Holistik itu menyeluruh, mulai dari kenapa dia bisa sakit, kemudian bagaimana cara menanganinya ketika dia sudah sakit, kemudian setelah dia sembuh bagaimana cara perawatannya supaya tidak kembali lagi sakit yang pernah terjadi pada sebelumnya. Nah, di yin yang ini kita juga akan dipahamkan tentang pemahaman 5 unsur juga nanti, Ushing ya, 5 unsur beserta dengan penggolongan-penggolongan sindromnya. Jadi gambar yang pertama itu gambar 2.1 itu adalah simbol yin yang, itu simbol yin yang adalah apa kemarin simbol yin yang? Terang gelap. Ya, simbol yin yang adalah terang dan gelap seperti yang di gambar yang di bawah. Kemudian apa teori dari yin yang? Teori yin yang, teori logika holistik. Coba dilihat di apakah teori yin yang itu. Teori yin yang merupakan suatu logika holistik yang memahami dalam memahami dunia ini. Dan dikatakan bahwa yin dan yang itu bukanlah suatu materi, bukan juga dia merupakan suatu energi, melainkan yin yang itu adalah simbol, ya hanya sekedar simbol. Yin yang tuh nggak ada mana sih yin yang itu gitu. Tunjukin dong yin yang itu kemana, kita nggak bisa ya kan, kayak misalnya tunjukin dong HP itu kan kita bisa lihatin, oh ini HP, kita bisa megang. Jadi yin yang tuh bukan suatu materi, juga bukan suatu energi, tapi dia hanya simbol ya. Simbol untuk menjelaskan suatu konsep logika supaya orang bisa memahami. Jadi ini hanya sebagai konsep logika saja. Ya, jadi ketika nanti Antuna menjelaskan kepada orang lain pemahaman yin yang itu bagaimana, jangan sampai salah menjelaskan bahwa yin yang itu adalah konsep logika, hanya sekedar lambang, ya. Bukan dia seperti energi yang ada bentuknya gitu atau materi yang ada, bukan. Kemudian kita balik ke halaman berikutnya. Eh Asal usul teori ini yang udah pernah ya kita bahas, yaitu dari bagian gunung yang gelap dan yang teduh ya kita langkau kan. Eh, nah di sini ada kalimat hal itu hal itu lalu diterapkan pada fenomena alam lain yang memiliki sifat saling bertolak belakang. Jadi yin yang itu ciri-cirinya adalah saling bertolak belakang, yaitu panas dingin gitu kan, langit bumi, siang malam, air api, bergerak berdiam, jantan betina, laki-laki perempuan. Jadi yin yang itu kodenya atau clue-nya adalah memiliki lawan, bertolak bertolak belakang. Kemudian yin yang itu menunjukkan sesuatu unsur yang itu menunjukkan sesuatu yang berenergi, ya dia lebih tinggi, seperti bergerak, arahnya selalu keluar, kemudian kalau arahnya juga ke atas, hangat, panas, terang, benderang, merangsang, terangsang. Kalau yin dia menunjukkan hal energi yang lebih rendah, seperti orang yang diam, berdiam diri, arahnya ke dalam, arahnya ke bawah, dingin, gelap, menggumpal, tertekan, dan lembab. Kemudian ini ada contoh manifestasi, sudah pernah kita pelajari juga. Kemudian ada di bawahnya
aspek yin dan yang. Tidak pernah kita pelajari ya, yin yang saling beroposisi dan mengekang dan lain-lain. Ya, untuk masalah yin yang ini ada pertanyaan atau tidak kira-kira? Soal udah paham saja. Ya sudah paham. Nah ini apa namanya urutan penyakit. Coba dipahami urutan penyakit di dalam ECM atau Eastern Medicine. Urutan penyakit itu pertama dari meridian. Buka halaman selanjutnya, tapi tidak yang Anda bahas nggak di sana. Lagi halamannya. Ya oke, di sini. Nah, urutan penyakit ya. Ketika kita memahami suatu konsep penyakit, kita pahami bahwa urutan penyakit itu mulai dari meridian. Meridian, kemudian yang kedua darah, yang ketiga organ, yang keempat tulang. Nah, ini adalah tahap penyakit paling akhir. Urutan penyakit, yang pertama meridian, yang kedua darah, yang ketiga organ, yang keempat tulang. Ya, tulang. Jadi penyakit ketika pertama kali patogen ketika pertama kali menyerang tubuh kita, ya, dia pertama kali melewati meridian dulu. Ya, meridian dulu. Ya, orang kalau misalnya pertama kali sakit yang kena meridian tuh contohnya kayak seperti meriang. Ya, meriang tuh ciri-ciri meridian udah kena. Ya, tiba-tiba besoknya demam. Demam bisa jadi juga meridian. Ya, tapi kalau lama-lama tiba-tiba demamnya demam yang parah sekali sampai akhirnya muntah darah dan lain-lain misalnya bisa jadi sudah masuk ke tahap darah. Ya, darah setelah tahap darah sampai ke organ. Organ itu sampai organnya sudah tidak berfungsi lagi. Misalnya lambungnya sudah parah gitu kan, sudah ada penyakit MA, ada penyakit GERD, ada asam lambung dan lain-lain. Nah, ini tahap penyakit sudah sampai ke organ. Tahap yang terakhir adalah tulang. Tulang itu contohnya seperti kanker tulang, artritis. Nah, itu contoh penyakit tahap terakhir tulang. Maksudnya 4 tahap terakhirnya adalah penyakit tahap terakhir yang setelah itu ya udah nggak ada. Ya kemungkinan besar orangnya meninggal atau bagaimana ya. Maksudnya ini kan tahap urutannya. Jadi kalau misalnya sakitnya masih di darah, kita harus segera cegah agar tidak lanjut ke organ. Kalau penyakitnya di meridian, kita harus cegah agar tidak sampai ke darah. Sakitnya di organ, kita cegah agar tidak menyebar sampai ke tulang. Tulang di sini yang dimaksud dengan tulang bukan tulang, bukan analoginya bukan tulang yang benar-benar tulang ya kan. Kayak misalnya berarti kalau orang kecelakaan kemudian tulangnya patah, berarti ini udah tahap terakhir. Gitu. Penyakit itu karena adanya ketidakseimbangan antara yin dan yang. Berikutnya ini juga udah dipelajari ya apa itu yin yang pada tubuh. Tempat saudara Neng sekarang. Coba dibaca dulu aplikasi teori yin yang pada organ tubuh manusia. Aplikasi teori yin yang pada organ tubuh manusia. TCM menganggap tubuh manusia sebagai kesatuan organik, memiliki juga sifat yin yang saling beroposisi namun menyatu. Organ dalam tubuh menyatu organ dalam tubuh.